untuk masuk Aslima ini ada ketentuan-ketentuan atau komitmen-komitmen yang harus dipegang. Berarti ada syarat-syaratnya gitu. Ya, ada syarat-syarat khusus karena agar menjaga dan tujuan kita itu adalah untuk tertib, teratur dan terpercaya. Sehingga hal tersebut harus ada untuk menjaga nama baik lembaga dan hak dan kewajibannya. Kewajibannya untuk menjaga anaknya, untuk mendaftarkan, untuk membimbing dan segala macamnya di sini. Orang berkata katakanlah Mesir itu bebas. Mesir itu tidak membantu Palestina. Mesir itu negara Timur Tengah yang katakanlah notabene negara Timur Tengah ini perang-perang terus. Konflik dan segala macam. Di Mesir ini banyak ikhtilat dan segala macamnya. Kita sebelum mendaftar pun udah diuji. Ma'had itu belajar itu mulai dari jam 8 selesai jam 12. Atau ada kelas siang. Kelas siang mulai jam 1 selesai asar gitu kan. Hanya itu. Jadi setelah itu kegiatan masing-masing. Kosong. Ya kosongnya tergantung liman rahimah Rabbi gitu. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu gitu kan. Pelajar Ma'had yang notabene anak SMP SMA ya. Kita tidak ada asrama di sini. Ya, tidak ada pembinaan, tidak ada pengontrolan, tidak ada pembelajaran tambahan. Ya, saya katakan itu lebih baik di Indonesia. Kalau di sini katakan kita sebagai 80 coretnya gitu kan. Kalau ada Haromi di 80 coret, mana ada 80 coretnya disalahkan. Nah, kalau ada penumpangan yang katakanlah jatuh gitu kan, mana ada 80 coretnya disalahkan. Ya bisa jadi karena keteledoran anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang dengan orang yang penting ya. Bagaimana kabarnya Ustaz Yumna? Sehat? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Cuman agak dingin Ustaz. Jadi pakai jaket. Udah masuk. Cuman pakai kaos aja. Kuat banget Antum. Mungkin kita ngobrol santai Ustaz hari ini. Mungkin banyak orang nggak tahu gitu kan ya. Antum tentang Aslima gitu kan. Apa sih Aslima gitu kan. Dan kapan dibuatnya gitu dan apa tujuannya mungkin orang nggak tahu gitu kan ya. Bisa dijelasin nggak Aslima tuh apa gitu dan antum sendiri sebagai apa gitu. Baik Ustadz Rifki. Ustadz apa Akhi ya? Akhi bebas sih kan. Baik Ustadz Rifki, Aslima itu singkatan Ustadz. Singkatan kepanjangannya adalah Asosiasi Lembaga Indonesia Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Yang mana memang dulu kita berdiri tahun 2019 akhir. Udah lama berarti Ustaz? Ya, kurang lebih sudah 5 tahun. 5 ya. Kurang lebih. Ya, di mana itu berawal daripada inisiatif para lembaga atau mediator Ma'had. Nah, karena ketika itu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, sehingga kita hadir untuk sebagai solusi untuk mempererat, mempersatukan, dan kita pun punya cita-cita menjadi lembaga yang tertib, teratur dan terpercaya. Sehingga di sana terbentuklah Aslima untuk mengayomi dan mengontrol, mengawal jalannya mediator dan lembaga Ma'had di Mesir ini. Itu awal tujuannya berarti. Ya, betul. Antum sendiri udah menjabat berapa tahun saat itu? Berat sekali kalau kata menjabat ini. Ya dulu kami ditunjuk sama rekan-rekan dari para lembaga. Mulai dari berdirinya sampai sekarang belum diganti. Wah, berarti 5 tahun. Mungkin kalau antum mau mengganti silakan. Tuh Anda gak berani, Anda sendiri masih Ma'had. Gimana Tat? Berarti itu awal tujuan Aslima dibentuk ya Tat? Ya. Ada untuk menyatukan lembaga. Berarti lembaganya sendiri tuh udah ada berapa Tat yang bernaung di Aslima? Iya.
Kita sekarang ada 17 lembaga. Bahkan akan menambah lagi karena ada beberapa lembaga yang belum register, belum mendaftar ke Aslima. Sehingga nanti kita update lagi, kemungkinan nyampe 22 lembaga. 22. Iya, kemungkinan nyampe 22 lembaga yang masuk ke dalam asosiasi kita. Ya, lembaga ini masing-masing mempunyai asrama, mempunyai tempat binaan untuk pelajarnya masing-masing. Karena memang untuk masuk Aslima ini ada ketentuan-ketentuan atau komitmen-komitmen yang harus dipegang. Berarti ada syarat-syaratnya gitu. Ya, ada syarat-syarat khusus karena agar menjaga dan tujuan kita itu adalah untuk tertib, teratur dan terpercaya, sehingga hal tersebut harus ada untuk menjaga nama baik lembaga dan hak dan kewajibannya. Kewajibannya untuk menjaga anaknya, untuk mendaftarkan, untuk membimbing dan segala macamnya di sini. Nah, sehingga dari situ kita pun bisa melihat lembaga ini bagus atau tidak. Katakanlah lembaga ini sesuai atau tidak. Nah, sehingga di sana kita pun ada kumpul atau pertemuan-pertemuan dengan para lembaga. Bahkan kita pun terkadang kita pergi atau kita mengunjungi kepada lembaga-lembaga yang ada di Mesir, ya, asrama-asramanya kita tanya dan segala macamnya. Ngecek berarti ya? Ya. Ngecek kondisi di lapangan gimana? Ya, gitu, betul seperti itu. Oke, Tat. Mungkin ini, Tat. Kan tadi lembaga mahat gitu ya. Berarti orang dengar mahat, orang taunya tuh biasanya ke Mesir itu kuliah gitu kan. Ya. Terus dengar ada lembaga mahat, wah maksudnya apa nih lembaga mahat gitu kan. Mungkin beberapa orang nggak tahu gitu kan, bahwasanya Azhar sendiri itu welcome lah buat orang-orang yang pengen masuk ke sana. Cuman nggak kemampuannya, mungkin Ana masih kurang nih, coba deh jalur mahat gitu kan ya. Ya. Jadi di sini peran Aslima sangat penting karena memang tidak sedikit daripada pelajar Indonesia yang mengetahui yang tidak mengetahui Ma'had Al-Azhar. Ya betul. Ya. Orang yang tidak pernah tahu tentang Mesir, bahkan tentang Al-Azhar, Ma'had Al-Azhar ini dalam benak kita adalah pondok pesantren. Nah betul, Ana sendiri gitu. Ma'had di sini yang kita artikan di Indonesia adalah pondok pesantren. Betul. Nah, sedangkan Ma'had di sini adalah istilah bagi para orang Mesir di sini, ya, atau orang di Mesir itu sendiri, istilah untuk SMP, SMA. Nah, kalau kepanjangannya kan Ma'had itu Ma'had Bu'us Al-Islamiyah Lil I'dadiyah wa Tsanawiyah. I'dadi itu SMP, Tsanawi itu SMA. Nah, kalau di Indonesia Tsanawi itu SMP. Betul. Ya. Kalau di sini Tsanawi itu SMA. Mana yang benar? Yang benar di sini. Yang benar di sini. Karena memang kalau SMA itu Tsanawi. Terus aliyahnya apa? Ya kuliah. Aliyah gitu. Seperti itu. Jadi memang pelajar Ma'had yang mau berangkat ke Mesir, pelajar Indonesia yang mau berangkat ke Mesir mengikuti atau masuk program Ma'had Al-Azhar harus benar-benar paham terlebih dahulu apa itu Ma'had Al-Azhar. Ma'had Al-Azhar adalah program SMP SMA di mana SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Nah, seperti halayaknya di Indonesia. Ya. Tapi memang dalam jenjangnya sebelum masuk Ma'had Al-Azhar dia harus ikut ujian-ujian. Ngetes ini. Ada tes kemampuan. Ada tes kemampuan. Tes kemampuan yang mana tes kemampuan itu sangat menentukan pelajar dalam tingkatannya. Entah itu nanti dapat SMP, entah itu dapat SMA. Itu tergantung dari ujian pertama kali itu. Nah, sehingga ada istilah kata di Ma'had hanya 1 tahun. Nah, tapi tidak mutlak dan itu bisa dihitung jari.
Ya, itu bisa dihitung jari. Nah, bahkan kebanyakan itu 3 tahun, 2 tahun. 4 tahun, 2 tahun gitu kan. Tergantung kepada kemampuan belajar Individu itu ya? masing-masing. Nah, kalau seandainya kan bahasanya sudah bagus, pengetahuan agamanya sudah Dalam, bagus juga, udah dalam, udah luas, insya Allah cepat. Nah, tetapi kalau masih pemula, ya memang harus belajar terlebih dahulu. Nah, sehingga Ma'had Al-Azhar adalah SMP SMA-nya Al-Azhar. Tetapi bedanya di sana ada percepatan kelas. Nah, untuk Gimana tuh? Di di ma'hadnya itu. Yang tadi pertama ujian di pertama kali. Ya. Yang kedua nanti jika adik-adik ini dari Indonesia berangkat ke sini jalur ma'had, nanti bisa mengikuti program percepatan kelas di kelas 2 SMP atau di kelas 2 SMA-nya. Kalau seandainya kan dia dapatnya di SMA, berarti dia bisa percepatan kelas di 2 SMA-nya. Kalau dia dapatnya kelas SMP, percepatan kelas di 2 SMP-nya. Agar lancat kelas langsung SMA kalau dari SMP. Kalau dari SMA kelas 2 Kuliah berarti. langsung dapat ijazah. Sehingga ada istilah kata rata-rata belajar ma'had itu 3 tahun ya rata-rata. Karena memang pertama dia tidak memperhatikan betul-betul ujian pertama kali itu, Meremehkan ibaratnya. ya. Untuk penempatan kelas itu. Yang kedua memang semangatnya kadang telat gitu. Semangatnya kadang telat. Lihat orang lain, oh ini udah pada kuliah, saya belum. Gitu. Gitu berarti. Mungkin ada ini enggak, Tat? Syarat-syarat buat ke ma'had gitu kan. Orang taunya kan syaratnya jalur kemenak, kuliah gitu kan. Ya. Kalau jalur ma'had sendiri tuh ada syarat sendiri enggak? Untuk jalur ma'had dengan kuliah sebenarnya sedikit berbeda. Sedikit saja berbedanya. Perbedaannya hanya di ijazah. Ya, ijazah perbedaannya. Ijazah. Karena kalau untuk kuliah dia harus mempunyai ijazah muadalah. Nah, apa itu, Tat? Nah, nanti dulu ini saya mau jelaskan tentang ma'had dulu ya. Tentang ma'had dulu, tentang prosedur pendaftaran ma'had. Kalau kuliah itu harus ada ijazah muadalah, kalau ma'had tidak perlu. Maka barang siapa yang tidak mempunyai ijazah muadalah, dia bisa masuk Al-Azhar tapi masuk ma'had dulu. Tapi kalau udah punya ijazah muadalah, dia bisa langsung kuliah melalui prosedur-prosedur yang ada. Nah, seperti rekomendasi Kemenak, habis itu rekomendasi Addik atas pendidikan di KBRI Kairo, kemudian nanti ada ijroat dan segala macamnya, prosesnya sama. Yang membedakan adalah ijazah. Nah, untuk mendapatkan ijazah ini harus sekolah daripada lembaga-lembaga yang mempunyai ijazah muadalah atau mengikuti ujian Kemenak. Nah, ujian Kemenak itu untuk mendapatkan ijazah muadalah. Nah, nanti Kemenak memberikan ijazah muadalah, nanti diproses biasanya oleh organisasi alumni Al-Azhar di Indonesia. Dibantu dengan Pusiba, seperti itu. Untuk proses yang lainnya, ketika anak-anak itu akan mendaftar itu kepada lembaga-lembaga atau sendiri, ya. Tetapi kita tidak anjurkan kalau sendiri karena memang terkadang dia tidak tahu peraturan. Nah, maka kita sangat menganjurkan bagi siapa adik-adik di Indonesia yang ingin belajar masuk ke program Ma'had Al-Azhar untuk mendaftarkannya kepada lembaga-lembaga yang sudah mendaftarkan di Aslima. Karena Aslima ini akan selalu update. Update tentang peraturan, regulasi, tata cara, pendaftaran dan lain-lainnya. Dan pastinya lembaga-lembaga yang ada di naungan Aslima ini mereka mengetahui itu. Nah, sehingga bagi siapa yang ingin mendaftar, silahkan mendaftar di lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di Aslima. Ketika sudah mendaftar di sana, nanti registrasi sesuai dengan lembaga-lembaga tersebut. Nanti setelah mendaftar akan ada namanya karantina pembelajaran atau katakanlah persiapan sebelum berangkat ke Mesir. Oh, berarti ini di Indo berarti. Ya, di Indonesia.
Nanti ada persiapan bahasa, ada tahfiz juga, ada persiapan mental dan akhlak. Ya, karakter. Tergantung lembaganya masing-masing. Karena setiap lembaga punya kelebihannya masing-masing. Setelah itu nanti kita juga ada program Dirosah Khosoh online. Nah, Dirosah Khosoh ini seperti DL, Darul Lughoh. Ya, pembelajaran bahasa Arab. Di sana ada program kita buat ya untuk mempercepat masa waktu anak-anak belajar di Mesir. Nah, karena ketika berangkat ke Mesir, nanti anak yang daftar di program Ma'had ini akan ujian bahasa. Nah, kita Aslima buat ujian bahasa itu di Indonesia secara online. Secara online. Nanti belajarnya tinggal pilih. Belajarnya mau online atau offline. Kalau online di mana saja bisa. Kalau offline otomatis dia harus berangkat ke Mesir dan mendaftarkan ijroatnya di Idar Wafidin pastinya nanti melanjutkan program bahasanya sesuai dengan hasil daripada nilai yang diujikan kemarin waktu di Indonesia. Apa Tat mau nanya Tat? Berarti kan ada online dan offline tuh. Iya. Kalau online berarti di Indo tong dia langsung masuk Ma'had atau itu tes buat sampai ke Mesir tes lagi gitu buat latih kemampuan atau gimana? Ya, kalau online itu bebas. Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau dimanapun bebas. Yang terpenting ketika ujian itu di satu tempat. Jadi nggak boleh satu orang di rumah. Nah, tapi di satu tempat, di satu ruangan, di satu aula tergantung jumlahnya ya. Nah di samping kanan kiri pun ada CCTV. Pengawasnya. Nah, ada pengawasnya juga berdiri ustadznya dan di depan juga ada pengawasnya. Biasanya kita ngundang pihak-pihak tertentu, entah itu Kemenak, entah itu kedutaan Mesir yang ada di Jakarta, seperti itu. Nanti kita di sana muraqabahnya daripada guru-guru yang ada di lembaga itu sangat ketat juga gitu. Tidak ada katakanlah celah untuk menyontek gitu kan, tidak ada. Istilahnya seperti itu. Jadi meskipun online, ujiannya harus di satu tempat. Ujian pertama kali. Nah setelah itu baru keluar hasil nilai. Nah ketika udah keluar hasil nilai itu anak tersebut mau belajar di Mesir secara offline atau online. Nah pertimbangannya kan kalau mau belajar offline di Mesir berarti harus ke Mesir. Pertama visanya harus sudah ada, harus punya. Yang kedua syarat-syaratnya harus terpenuhi dengan prosedur yang terupdate. Ya, prosedur yang sangat terupdate. Misal pemberangkatan kapan? Nah, itu mengikuti prosedur yang terupdate. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya prosedurnya berganti-ganti. Nah, sehingga disitulah muncul peran Aslima untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada para mediator atau lembaga yang di bawah naungan Aslima. Dari situ lembaga-lembaga berkonsultasi dengan kita. Kapan baiknya pemberangkatan itu, regulasi terbaru bagaimana, dan lain sebagainya nanti disampaikan juga kepada calon peserta atau wali murid, wali peserta itu sendiri. Seperti itu. Jadi gitu ya. Panjang banget nih proses. Prosesnya ini luar biasa. Dari sebelum mendaftar, ya, dari kita niat mau mendaftar pun kita udah diuji. Kenapa? Kenapa kita diuji? Bagaimana? Dengan apa? Diuji dengan pikiran-pikiran orang. Orang berkata, katakanlah Mesir itu bebas. Mesir itu tidak membantu Palestina. Mesir itu negara Timur Tengah yang katakanlah notabene negara Timur Tengah ini perang-perang terus. Konflik dan segala macam. Di Mesir ini banyak ikhtilat dan segala macamnya. Kita sebelum mendaftar pun udah diuji. Apalagi udah sampai sini. Udah mendaftar sampai sini gitu kan. Memang memang benar-benar jihad fi talabul ilminya udah kerasa sekali gitu. Sebelum talabul ilmu juga berat banget ini. Jadi memang ada adik yang di Indonesia ini ketika mau belajar di Mesir ini yang pertama harus
kita pegang adalah nekat, niat yang baik, tekad yang kuat. Biar bertahan di sini. Biar bertahan. Karena kalau enggak ya gitu. boro-boro daftar gitu kan. Dengerin itu aja udah enggak mau gitu. Berarti udah selesai tuh pendaftaran dengan segala ribet-ribetnya gitu. Iya. Kalau sudah selesai daftar nih, Dad, otomatis kan mereka pengen offline belajar ke Mesir tuh. Sampai ke Mesir mereka ngapain gitu? Masuk apa pas? Ya, ketika mereka sudah sampai ke Mesir, pastinya nanti para lembaga akan mengkondisikan dalam segi tempat tinggal, pastinya asramanya, kemudian dalam segi ijroat atau daftar ulangnya, entah itu dalam segi tahlil dam, cek darah dan segala macam kesehatan gitu kan. Nanti pemberkasan di Azhar selesai, udah selesai semuanya, rekomendasi udah terpenuhi dan segala macamnya, masuk berkas-berkas di Azhar. Setelah itu menunggu nama mereka turun. Jadwal ujian. Ya, jadwal ujian ya nama-nama mereka turun di situ. Jadwal ujian DK atau bahasa. Ya. Jadwal ujian bahasa. Setelah itu ya belajar sesuai dengan hasil daripada ujian itu. Ternyata dia dapatnya bagus, mutakodim, entah itu mutakodim awal atau mutakodim sani. Kalau mutakodim awal berarti masih ada belajar kurang lebih 45 hari untuk mutakodim sani. Ketika udah mutakodim sani berarti dia menunggu waktu di mana dia akan mendapatkan ujian qabul atau ujian penempatan kelas ma'had. Oh, di sini penentuan kelas di ma'had nih berarti. Ya, penentuan kelas di ma'had ini setelah dia menyelesaikan program bahasa. Dan penentuan kelas di ma'had ini diadakan 1 tahun hanya 2 kali. Di bulan kurang lebih bulan Januari sama September. Oke. Ya, karena ada 2 semester kan dalam 1 tahun itu. Kalau seandainya kan dia ikut ujiannya di bulan Januari, berarti dia nggak ikut semester 1, langsung semester 2. Gitu. Kalau dia ujiannya di semester 2 berarti dia dari awal semester 1 ikutnya gitu. Oke, jadi mereka setelah dari bahasa nih, Ya. ujian, di sini mereka ditentuin tingkatnya. Entah setahun di ma'had, 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Betul. Tapi Anda dengar tadi mereka masuk asrama, Tat. Itu wajib gak sih bagi mereka untuk masuk asrama? Baik, ini menarik ya. Iya. Jadi lembaga, ya seluruh lembaga atau mediator yang di bawah naungan Aslima, kita semuanya wajibkan untuk anak-anak yang diberangkatkan untuk berasrama. Kenapa, Sat? Nah, di sini kita melihat ya Mesir ini sungguh sangat luar biasa dalam bidang keilmuannya. Betul. Ya, kita sebutlah Ka'batul Qusatil Ilm. Kan, pusat peradaban keilmuan Islam gitu kan di sini. Tetapi ya kita tahu sendiri, ya antum sebagai mahasiswa, saya juga sebagai mahasiswa melihat di sini pergaulan sangat bebas. Ya, pergaulan sangat bebas, kegiatan ya ma'had ya. Jadi adik-adik, ibu bapak semuanya yang di Indonesia, ma'had itu belajar itu mulai dari jam 8 selesai jam 12. Atau ada kelas siang. Kelas siang mulai jam 1 selesai asar gitu kan. Hanya itu. Jadi setelah itu kegiatan masing-masing. Kosong. Ya, kosongnya tergantung liman rohimah robbi gitu. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu gitu kan. Nah, sehingga kita melihat pelajar ma'had yang notabene anak SMP SMA ya. Kita tidak ada asrama di sini. Ya, tidak ada pembinaan, tidak ada pengontrolan, tidak ada pembelajaran tambahan. Ya, saya katakan itu lebih baik di Indonesia. Lebih baik mondok di Indonesia. Yeah. Atau katakanlah SMP di Indonesia. Lebih baik karena lebih terkontrol sama orang tuanya. Ya, antum melihat sendiri pelajar-pelajar ma'had di sini kan? Iya. Nah, masuk dari jam 8 keluar jam 12 selesai. Setelah itu bebas. Bagaimana penerus-penerus bangsa
gitu kan, anak-anak bangsa gitu kan. Setelah keluar dari sekolah main-main, jalan-jalan sana sini, nongkrong-nongkrong gini-gini. Ya kalau nongkrongnya sama-sama jenis, kalau lawan jenis bagaimana? Nah, sehingga dengan adanya permasalahan itu kita melihat AS5 ini, Asosiasi Lembaga Indonesia Mahat ini, kita melihat ada sebuah problem yang harus kita selesaikan. Ya. Sehingga semua lembaga yang di bawah naungan AS5 ini sepakat untuk mewajibkan pelajar Mahat tinggal di asrama. Karena di asrama itu ya kita pun sangat intens memperhatikan ya, di asrama itu kegiatan ada, pembimbing ada. Bahkan nyampe makan 3 kali 2 kali ada. Atau bahkan nyampe ada yang memperhatikan sampai mandinya, sampai bajunya yang kotor segala macam gitu kan. Bayangkan saja anak yang diberangkatkan kan lulusan SD. Ya. Meskipun tidak semuanya ya, ada juga yang lulusan SMA, ada juga yang udah kuliah bahkan gitu kan. Tetapi dalam segi moral, dalam segi moralnya katakanlah perlu ada namanya pengontrolan. Ya, entah itu dalam segi kebersihan, kesehatan, belajarnya, Sosialnya di Mesir gitu. ya. Kalau seandainya kan dia udah mumpuni, kenapa nggak masuk kuliah saja? Maksudnya kalau seandainya bahasanya sudah bagus dan segala macam, kan bisa ikut ujian Kemenak. Nah, kalau seandainya kan bahasanya kurang, pengetahuan agamanya kurang, masuk Mahat lebih tepat. Karena dia akan belajar dari basic. Setelah lulus dari Mahat, dia akan menguasai pelajaran-pelajaran yang ada di Azhar secara basicnya. Cara kulit luar gitu ya. Iya. Jadi anak-anak Mahat ini, keluaran-keluaran Mahat ini ya, kita melihat mereka lebih berkualitas. Karena mereka dari kelas 1 bahkan ya, meskipun ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun gitu kan. Dia belajar semua pakai pelajaran itu semua pakai bahasa Arab. Sampai pelajaran-pelajaran umum dia belajar pakai bahasa Arab, bayangkan. Nah, sehingga kalau seandainya anak Mahat ini lulus dari Mahat dan nilainya bagus, insya Allah dia ketika menjalankan kegiatan di perkuliahannya gitu kan, dia akan sudah siap gitu, tidak tertatih-tatih. Gitu. Sehingga kembali lagi tadi tentang asrama, ya asrama itu sangat penting. Ya, kita memang bukan lembaga hukum, ya AS5 ini bukan lembaga hukum dan bukan pemerintah lah istilahnya yang bisa mewajibkan semuanya. Sehingga kita hanya bisa mewajibkan lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di AS5. Karena itu masuk ke dalam ADART kita. Ya, siapapun lembaga yang masuk ke dalam AS5 wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada di AS5. Nah, sehingga pelajar-pelajar Mahat yang kita berangkatkan ini wajib tinggal di asrama karena kita melihat urgensi asrama itu sangat dibutuhkan, sangat harus diterapkan untuk khususnya pelajar Mahat. Kalau udah kuliah kita bebaskan, dalam artian mau tetap di asrama atau di luar, karena kita sudah anggap dia entah itu dewasa dalam segi karakter, entah itu dalam segi pemikiran gitu kan, entah itu dalam segi kesehatan, itu kita anggap sudah dewasa. Jadi tidak kita wajibkan, kita sunahkan saja. Seperti itu, Ustaz. Jadi ketika anak Mahat itu sudah sampai ke lembaga, ya udah mereka udah akan diawasin gitu ya. Berarti orang tua juga akan tenang tentang anaknya di Mesir gitu. Ya. Mereka bisa dapat feedback, oh anak antum sekarang mesti gini gitu ya. Betul. Bahkan ada di salah satu lembaga kita mewajibkan anak-anak tersebut misal dalam segi tahfiz ya. Dalam segi program tahfiz hafalan. 1 hari wajib 1 muka. Ya. Itu kan kalau udah 1 bulan dapat berapa itu? 1 juz lebih. 1 juz. Nah, gitu kan, itu dalam segi tahfiz. Entah itu dalam segi katakanlah bahasa. Ada di satu lembaga yang mewajibkan berbahasa Arab dalam satu rumah itu atau bahkan dalam satu gedung itu. Mewajibkan bahasa Arab.
Di rumah-rumah mana, di kos-kosan mana yang mewajibkan pelajar Ma'had ini berbicara bahasa Arab? Bahkan kita sendiri pun ya, katakanlah antum merasakan mahasiswa di sini, siapa yang mewajibkan bahasa Arab kalau kita bukan sendiri yang sadar untuk berbicara bahasa Arab? Bahkan ada juga di suatu lembaga yang mana peraturan di sana tidak boleh memegang HP kecuali hari-hari libur. Nah, itu kan siapa yang bisa mengontrol kalau bukan lembaga? Nah, disitulah peran lembaga sangat penting. Karena memang Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia, adik-adik, ya, Ma'had Al-Azhar adalah lembaga formal. Ya, Ma'had Al-Azhar lembaga formal. Yang kita ketahui, katakanlah Al-Azhar itu ada 2, Jami dan Jami'atan. Jami adalah masjid, ya kita belajar di halakoh-halakoh itu. Jami'atan adalah universitas. Yang formalnya apa? Jami'atan. Dan begitu pun Ma'had. Ma'had itu formalnya belajar dari jam 8 selesai jam 12. Setelah itu kegiatannya masing-masing. Nah, sehingga dengan adanya itu kita melihat potensi yang ada di Al-Azhar ini. Di Mesir ini, masyayikh di mana-mana gitu. Di masjid-masjid, di katakanlah di halaqoh-halaqoh banyak sekali. Tetapi pengontrolan, pengkondisian kegiatan untuk anak-anak yang notabene anak-anak pelajar Ma'had itu tidak ada. Sehingga hadirnya lembaga-lembaga Ma'had di Mesir itu upaya dalam segi menertibkan dan mengatur pelajar-pelajar Ma'had untuk mendapatkan cita-cita dan tujuannya berangkat dari Indonesia ke Mesir, yaitu tolabul ilm. Ya, bukan tolabul game atau tolabul rihlah gitu kan. Lagi tolabul duit. Ya, kurang lebih seperti itu, Sat. Jadi anak Ma'had itu pokoknya ketika lembaga terkontrol gitu ya. Insya Allah kita tidak bisa pungkiri nggak semuanya katakanlah jadi karena lembaga itu bukan katakanlah yang bisa merubah 100%. Katakanlah anak saya nakal di Indonesia, udahlah ke Mesirin saja. Nggak kayak gitu juga. Nggak gitu juga. Kita adalah sebagai gerbongnya. Ya. Bantu. Kalau di sini katakan kita sebagai 80 coretnya gitu kan. Kalau ada Haromi di 80 coret, mana ada 80 coretnya disalahkan. Nah, kalau ada penumpangan yang katakanlah jatuh gitu kan, mana ada 80 coretnya disalahkan. Ya bisa jadi karena keteledoran anak itu. Individunya sendiri. Bisa jadi seperti itu. Ya, terkecuali katakanlah supir sama kondekturnya udah kong kali kong gitu kan, udah bekerja sama dengan Harominya. Wah, itu bahaya gitu kan. Nah, sehingga lembaga ini adalah gerbong atau bis kendaraan untuk membantu para pelajar Indonesia mendapatkan atau mencapai tujuannya nanti di masa depan. Nah, kita bukan yang bisa menyulap ini bim salah bim ada kadabrah langsung jadi ulama, enggak juga gitu. Ada proses dan tahapan-tahapan yang mereka harus ikutin. Nah, tetapi prosesnya itu jelas gitu. Enggak seperti kita di luar lembaga kita mencari sendiri gitu. Ya kalau udah dewasa, kalau belum. Ya kalau bisa istiqomah, kalau nggak bisa istiqomah berat banget. Ya, berat. Cobaannya sangat banyak, entah itu cobaan bisnis, entah itu cobaan tetangga, entah itu cobaan teman, entah itu cobaan HP, main game dan segala macam, banyak sekali. Nah, dari lembaga ini ada kegiatannya dan ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan, itu yang paling penting karena milieu atau lingkungan yang baik akan membentuk para pelajar yang berkualitas. Ya. Wah. Ya, luar biasa banget. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa banget ini. Aslima itu berusaha membantu anak Ma'had agar tetap di jalan. Kita udah lumayan lama ngobrol nih, Sat. Gak kerasa udah setengah jam ya? Udah setengah jam. Mungkin sampai sini kali ya, Sat. Terus kita ngobrol lagi di lain waktu gitu. Insya Allah nanti kalau diundang lagi sama Al-Hufaz ini. Ya mungkin itu aja ya untuk penonton sekalian. Kita
akhiri percakapan kita dengan Ustadz Yumna yang sangat luar biasa ini. Saya sebagai MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.